Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiza Naila Azahra dengan NIM 22050760414 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Mula Warman. Di sini saya akan berpidato tentang pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, para guru, orang tua yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh inspirasi ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbicara tentang pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan. Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Pendidikan bukan hanya tentang menghafal fakta atau mendapatkan nilai bagus di ujian. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan yang akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Saat ini, dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi dan informasi berkembang dengan pesat dan tantangan global semakin kompleks. Di tengah perubahan ini, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa generasi muda kita memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di tingkat global. Namun, penting untuk diingat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah juga memiliki peran yang krusial dalam mendukung proses pendidikan. Orang tua harus mendukung perkembangan anak-anak, sementara pemerintah harus menyediakan sumber daya yang cukup untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua. Apa pentingnya pendidikan bagi masyarakat? Pendidikan dari masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan individu dan komunitas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan masyarakat itu penting. Disertai dengan sumber-sumber pendukung, penguatan, keterampilan, dan pengetahuan pendidikan dari masyarakat membantu individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mungkin tidak dapat didapatkan dari sistem pendidikan formal. Program-program pendidikan masyarakat seperti kursus kejuruan, pelatihan kerja, dan lokakarya keterampilan dapat membantu orang untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai bidang. Pemberdayaan ekonomi dan sosial pendidikan dari masyarakat dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan memberikan pelatihan, keterampilan, dan pendidikan kewirausahaan, pendidikan masyarakat dapat membantu individu untuk memulai usaha mereka sendiri, meningkatkan peluang kerja, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan pendidikan dari masyarakat juga dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan, nutrisi, dan kebiasaan hidup sehat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi risiko penyakit serta masalah kesehatan lainnya. Dengan berbagai manfaat ini, pendidikan dari masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih terampil, sejahtera, dan inklusif.
Selain itu, dukungan dari pemerintah, LSM, dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pendidikan masyarakat. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk banyak ketakutan yang melanda masyarakat jika tidak dilakukan dengan tepat. Pertama, kemunduran kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan yang baik, individu tidak akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya inovasi dan kreativitas sehingga menghambat kemajuan ekonomi. Kedua, dapat menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan yang buruk dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi karena individu tidak memiliki kualitas yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Ini bisa menyebabkan lingkaran kemiskinan di mana orang-orang sulit keluar dari kemiskinan karena kurangnya kesempatan. Ketiga, munculnya ketidakadilan spesial dan kesenjangan. Pendidikan yang tidak merata dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Orang-orang tidak mendapatkan pendidikan yang baik seringkali terpinggirkan dan memiliki sedikit peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lantas, bagaimana caranya agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama bagi para siswa? Agar pendidikan tetap berjalan sesuai peraturan oleh para siswa, perlu adanya pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh lingkungan belajar yang positif. Menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah, siswa yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih patuh terhadap peraturan. Buat kegiatan ekstrakurikuler dan program yang melibatkan siswa untuk memperkuat rasa komunitas dan kepemilikan terhadap sekolah. Saya juga ingin menekankan pentingnya keragaman dalam pendidikan. Kita hidup di dunia yang beragam, dengan berbagai budaya, bahasa, dan agama. Pendidikan harus mencerminkan keragaman ini dan mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat menciptakan generasi yang kuat, cerdas, dan penuh semangat untuk menghadapi masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam masa depan yang cerah melalui pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.